Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Najmi Taurik dengan NIM 4152101014. Oke, kali ini saya akan menyelesaikan tugas untuk ujian akhir semester mata kuliah Analisa Berorientasi Objek atau ABO. Oke, oke, di sini sudah terdapat beberapa soal. Ada 5, yaitu use case diagram, lalu activity diagram, lalu sistem sequence diagram atau SSD, lalu sequence diagram, dan ada class diagram. Oke, berdasarkan tugas kelompok yang telah dibagikan dan tugas bahasa 1 dan tugas bahasa 2, silakan buat secara individual berbagai diagram UML dibawain dengan menggunakan aplikasi Plan UML. Pada kali ini saya menggunakan Plan UML berbasis online atau versi online. Oke, nah saya akan membuat use case diagram untuk tugas besar satu saya, yaitu memulangkan pasien. Oke, di sini sudah ada. Eh, kita pertama start UML. Untuk memulai UML, itu ada rectangle atau kotak dengan titel, yaitu memulangkan pasien. Lalu kita membuat creating actors. Ada aktor pasien, aktor petugas medis, ada aktor administrator. Lalu kita membuat atau menambahkan adding extensions. Adding extension ini untuk menambahkan extension seperti panah atau titik-titik. Ya, langsung saja pasien lalu berbentuk seperti ini. Ya, oke. Tugas. Lalu ada administrator. Pasien. Oke. Lalu kita membuat use case dengan menambahkan creating use case of pasien. Kita membuat use case dari pasien, dari aktor pasien. Di sini itu ada pasien. Nah, untuk strip-strip panah right seperti ini itu untuk menarik garis ke kanan, right, ke perintahnya right. Nah, dan oke. Lalu ada pasien right, pilih ini kanan. Pasien left, pasien left sebagai kita. Oke. Lalu ada login. Pilihan kamu tik 2, lalu includes. Includes ini untuk memberi nama pada panahnya. Oke, untuk use case pasien sudah selesai. Lalu kita membuat use case untuk petugas medis. Ini ada petugas medis, right, strip panah kanan, lalu
menghapus informasi pasien. Terus pasien. Ya, oke. Lalu terakhir kita membuat use case untuk administrator. Use case administrator yang berisi administrator, lalu write, lalu laporan. Ada administrator lagi dan ada write, dan mengelola pembayaran. Oke, di sini sudah berhasil untuk membuat codingannya. Dan jangan lupa kita kasih environment. Ya, oke. Di sini sudah terlihat gambar use case dari memulangkan pasien. Oke. Lalu bagaimana dengan use case yang kedua, yaitu memindahkan pasien ke ruang rawat inap. Nah, saya sudah membuat codingannya pada Visual Studio Code yang sudah saya add extensionnya menggunakan plain UML. Langsung saja kita salin codingan dari Visual Studio Code ke plain UML. Jangan lupa kita submit. Nah, ini dia sudah terdapat. Nah, sudah terdapat use case dari kasus memindahkan pasien. Oke, nomor 1 sudah selesai. Lalu lanjut ke nomor 2, yaitu activity diagram. Activity diagram yang pertama yaitu ada memindahkan pasien. Kita ke plan nanti. Jangan lupa start UML. Start UML. Ketik-ketik mulai. Oke, lalu ada jika ingin diberi warna, silakan beri warna dengan perintah seperti ini. Garis panjang lalu tanda pagar, lalu misalkan warna sky blue. Sky blue ini untuk mewarna sky blue. Lalu kita tutup lagi garis panjang. Lalu kita perintahkan dari bisa ringkasan pengeluaran pasien. Jangan lupa tutup dengan garis panjang seperti ini. Oke. Lalu if untuk jika ringkasan pengeluaran lengkap. Oke, kita tutup kurung dulu. Lalu ya, lalu kita kedua dapatkan ringkasan pengulangan. Kita pengulangan lalu titik koma else kecuali tidak
maka minta lintasan pengembalian. Lalu titik koma, lalu NIF. Oke, NIF untuk mengakhiri. Lalu kita buat satu activity diagram lagi, yaitu dengan dapatkan izin pengembalian. Dapatkan izin pengembalian. Oke, dapatkan izin pengembalian. Jika atau if izin pengembalian diberikan, izin pengembalian diberikan. Dan jika ya, maka lanjutkan dengan pengembalian. Else, kecuali tidak, maka minta izin pengembalian titik koma dan selesai dengan N. Oke. Oke, di sini sudah ada segini ya. Lalu untuk yang kedua, siapkan paket pengembalian. Saya akan memberi warna light green. Light green. Seperti ini. Light green. Ini. Siapkan paket pengembalian. Kumpulkan barang milik pasien. Kumpulkan barang milik pasien. Lalu ada lagi pengecekan inventaris. Lalu ada kemas barang milik pasien. Lalu saya akan memberikan warna kuning untuk atur transportasi. Belum. Atur transportasi. Hubungi layanan transportasi. Oke, lalu jadwalkan pengembalian. Jadwalkan pengembalian. Oke. Jadwalkan pengambilan. Pengambilan. Koma. Oke. Terus lalu pengembalian pasien. Kita beri warna pink. Pengembalian pasien. Pengembalian pasien. Oke. Pengembalian pasien. Antar pasien ke transportasi. Oke. Titik koma, pastikan keberangkatan aman. Pastikan
Keberangkatan aman. Oke, dengan keberangkatan aman, lalu kita beri warna oranye. Oh, ini oranye untuk antar pasien ke tujuan. Pasien tujuan. Oke, pantau pantau pasien selama perjalanan. Titik koma, lalu koordinasikan dengan fasilitas penerima. Oke, titik koma. Terakhir ada pastikan kedatangan aman. Pastikan kedatangan aman. Titik koma. Oke, klik selesai. Jangan lupa untuk add NUML untuk mengambil UML. Oke, use case activity diagram pengulangan pasien telah selesai. Oke. Nah, ini dia. Kita lihat activity diagram untuk mengulangkan pasien ya. Oke. Ini adalah activity diagram mengulangkan pasien. Bagaimana untuk memindahkan pasien? Nah, di sini saya sudah mensalin kode dari memindahkan pasien. Nah, dia untuk memindahkan pasien. Memindahkan pasien. Jangan lupa untuk submit. Nah, ini adalah memindahkan pasien ke ruang rawat inap. Oke, kita buka pada tab baru. Nah, ini dia untuk activity diagram memindahkan pasien ke ruang rawat inap. Oke, lalu soal ketiga. Soal ketiga sebenarnya sama dengan soal keempat. Nah, akan tetapi pada soal ketiga yaitu sistem sequence diagram menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem perangkat lunak. Nah, jadi si aktor ini atau bisa dibilang pasien dengan administrator ini uh, uh, berinteraksi dengan perangkat lunak yaitu dengan plain UML. Jadi kita langsung ke soal nomor 4 aja, yaitu sequence diagram. Langsung saja, karena di sini saya sudah membuat sequence diagram. Nih, sequence diagram. Sequence diagram untuk memulangkan pasien. Nah, ini adalah sequence diagram untuk memulangkan pasien. Nah, di sini user meminta pemulangan pasien kepada sistem. Ya, jika verifikasi koordinasi pengguna dan permintaan pemulangan pasien diverifikasi oleh jasa pemulangan, maka izin diberikan ke looping ke proses pemulangan. Lalu ada perbarui status pasien yang dilakukan oleh sistem, lalu ada penyiapan paket pemulangan yang dilakukan oleh sistem. Jika izin ditolak, batalkan pemulangan. Dia tidak melooping lagi. Nah, jika izin diberikan pada user, lalu atur transportasi pemulangan, lalu koordinasi dengan pihak tujuan, antar pasien ke transportasi, pastikan keberangkatan aman, pantau pasien selama perjalanan, koordinasi dengan pihak tujuan, dan juga pastikan kedatangan dan pemulangan aman.
Nah, ini untuk pemulangan, konfirmasi pemulangan selesai ke sistem melalui notifikasi atau pesan. Oke, lalu berikan informasi pemulangan kepada user atau pada aktor. Oke, ini untuk sequence diagram pemulangan pasien. Bagaimana jika untuk sequence diagram memindahkan pasien? Sequence diagram memindahkan pasien pun saya sudah membuat codingannya. Sini memindahkan pasien. Oke, langsung saja kita salin ke nilainya. Jangan lupa kita submit. Oke, di sini ada pemindahan pasien ke ruang rawat inap. Di sini user meminta pemindahan pasien pada sistem verifikasi kredensial pengguna ke ini permindahan pasien. Lalu persiapan pemindahan pasien, informasikan ke ruang rawat inap, lalu atur transportasi pemindahan, lalu koordinasi dengan pihak tujuan, lalu siapkan pasien untuk pemindahan, antar pasien ke ruang rawat inap, serahkan pasien kepada staf ruang rawat inap, melalui notifikasi atau pesan, lalu konfirmasi pemindahan selesai ke sistem, lalu berikan konfirmasi pemindahan dari sistem ke user. Oke, sebenarnya sama saja dengan pemulangan pasien, tapi ini memindahkan pasien ke ruang rawat inap, hanya itu saja yang berbeda. Oke. Nah, lanjut kita ke nomor 5. Nomor 5 yaitu kelas diagram. Oke, kelas diagram pun saya sudah membuatnya. Nih, untuk kelas diagram. Nah, ini untuk kelas diagram dari memulangkan pasien. Nah, ini kelas diagram untuk memulangkan pasien. Di sini ada user, username string atau wajib diisi, lalu ada password, string wajib diisi, lalu ada login, login void itu juga wajib untuk diisi. Nah, lalu user ini menggunakan return, return itu menggunakan ya, return untuk mengembalikan pasien yang untuk pasien dengan discharge summary yaitu string, lalu ada return authorization dengan menggunakan boolean, lalu request discharge summary void, void itu atau sama dengan string yaitu wajib ya, wajib diisi verifikasi discharge. Oke, lalu return ini mengelola ke pasien, ID-nya string, name string juga, status string juga wajib diisi ya. Di sini saya sengaja tidak mengisinya karena uh, untuk ini aja, untuk contoh ya. Lalu untuk get ID, get name dan get status itu juga string atau wajib diisi. Lalu ada menggunakan arahnya ke transportation service atau service dari transportasi yang akan dipakai oleh pasien ini untuk ke pemulangan uh, pasiennya. Ada kontak service dan ada schedule pick up. Ada kontak dari transportasi ini, lalu ada jadwal pick up pasien. Lalu ada receiving facility, ada fasilitas fasilitas yang didapat yaitu koordinasi. Nah, oke. Ini kelas diagram dari memulangkan pasien. Bagaimana untuk kelas diagram pemindahan pasien ke ruang rawat inap? Nah, sini pun saya sudah membuat ke ruang rawat inap. Oke, langsung saja kita submit. Nah, ini untuk pemindahan pasien ke ruang rawat inap. Sama saja seperti pemulangan pasien, tapi di sini saya menggunakan usernya, user dan transfer. Beda dengan return, transfer ini memindahkan ya, memindahkan. Oke, sama saja seperti yang tadi. Nah, ini tuh. Oke. Oke, baik kelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.